Setelah dilarang, Presiden Prabowo membolehkan lagi pengecer jual LPG subsidi 3 kilogram. Kenapa aturan cepat berubah dan membingungkan masyarakat? Kita bahas lengkapnya bersama tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura dan pengecer gas LPG Risnawati. Selamat malam Mbak Prita juga Bu Risna. Ya, selamat malam Friska, selamat malam Bu Lisna. Selamat malam, saya ke Mbak Prita dulu. Ini aturan membeli LPG terkait distribusi LPG sempat membuat warga bingung, antrenya sempat panjang, bahkan mengancam kelangsungan usaha pedagang kecil saat ini diterapkan 1 Februari lalu. Yang diprotes publik adalah kenapa tidak difikirkan dahulu dampaknya sebelum aturan itu diketok palu. Ya, pertama-tama Friska izinkan saya atas nama pemerintah mengucapkan mohon maaf sekali begitu atas segala ketidaknyamanan dari masyarakat yang sudah bersusah payah begitu ya, antrian panjang, kami tahu betapa merepotkan, kemudian juga dari dampak implementasi kebijakan ini, kemudian juga sudah ada yang menjadi korban. Kami minta maaf sekali dengan hal-hal tersebut. Nah, kami ingin menjelaskan di sini bahwa kebijakan tidak berubah, Friska. Kebijakan untuk menata memastikan tata kelola ini tidak terjadi kebocoran-kebocoran, tata kelola tepat sasaran subsidi maksud saya tepat sasaran tidak berubah. Yang dilakukan penyesuaian adalah pada implementasinya. Implementasi kemudian pemerintah mendengarkan apa yang disampaikan masyarakat, apa yang disampaikan masyarakat melalui media sosial, melalui media langsung di lapangan, pemerintah mendengar dan kemudian melihat dan juga merasakan. Inilah yang kemudian bagaimana implementasinya kemudian disesuaikan. Beberapa penyesuaian sudah dilakukan, tadi kita sudah melihat kemudahan-kemudahan dilakukan, termasuk juga bagaimana para pengecer ini kemudian langsung seluruhnya dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan. Jumlahnya ada 375.000 langsung yang dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan. Dan ketika dinaikkan statusnya ini, selain kemudian ini juga bisa tetap masyarakat bisa tetap membeli sambil paralel proses bagaimana para pengecer ini prosesnya bisa masuk menjadi bagian dari subpangkalan, masuk ke dalam sistem tadi, paralel tetap dilakukan jadi masyarakat tetap bisa membeli. Jadi tetap aktif berjualan. Ditambah lagi kemudian dilakukan juga pasokan gas bagi daerah-daerah yang memang dipantau terjadi kekurangan karena panic buying. Jadi hal itu dilakukan dan tentunya ini laporan-laporan dari masyarakat sangat diperlukan untuk membangun sistem yang lebih baik lagi. Nah, Rizka. masukan dari masyarakat saya tanyakan ke Bu Risna sebagai pengecer gas LPG. Ibu Risna ini kan pengecer Warung Madura ya Bu ya di Jakarta Barat. Nah Bu Risna hari ini sudah bisa berjualan gas LPG lagi kah? Online-nya nggak nyaut. Halo bang. Soalnya si chatnya langsung terus disapa kan. Bu Risna bisa mendengar suara saya? Bang, halo. Ya. Ininya mati. Oke, kita akan perbaiki dulu komunikasinya. Tapi begini Mbak Prita, aturannya tidak berubah, kebijakan tidak berubah. Tapi kan sempat saat implementasi dianggap belum siap. Warga harus mengantre dulu sampai akhirnya Pak Presiden Prabowo meminta Menteri SDM untuk mencabut kebijakan itu. Pengecer bisa berjualan sambil proses administrasinya berjalan. Saat ketuk palu itu, apakah tidak dihitung terlebih dahulu bahwa apa dampak yang bisa terjadi kalaupun saat ini diterapkan, administrasinya belum siap? Tentunya dalam suatu kebijakan ketika dikeluarkan ada proses pra-nya terlebih dahulu ya, bagaimana implementasi dari kebijakan ini. Namun ternyata kemudian proses pra tersebut dilihat pada kenyataannya tidak mencukupi untuk kemudian menjawab kebutuhan masyarakat, tidak disulitkan dengan proses tersebut. Sehingga kemudian pemerintah bergerak dengan cepat untuk memastikan agar masyarakat bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Tadi kata kuncinya bagaimana keterjangkauan itu menjadi penting. Harga bisa dipastikan untuk kemudian masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai dan kemudian masyarakat bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Karena Friska, kalau kita melihat selama ini begitu ya, kebocorannya luar biasa. Masyarakat yang rentan ini yang benar-benar dirugikan karena ada perilaku-perilaku main-main begitu di dalam proses penjualan LPG ini. Yang kami juga menemukan begitu ya, kami bicara dengan masyarakat yang di rumah tangga biasanya membeli kebutuhan LPG 3 kilogram ini untuk kebutuhan 10 hari, tapi ternyata hanya 5 hari. Kemudian ketika digoyang-goyang masih ada suaranya, ternyata isinya air.
Ya. ada perilaku oplosan, ada perilaku mengurangi jumlahnya, begitu ya. Ini yang dirugikan siapa? Masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang harusnya Hmm. menerima subsidi. Oke. Yang kedua, banyak sekali yang tidak seharusnya menikmati subsidi tapi manfaatkannya. Ini Hmm. yang harus dikelola dan bagaimana implementasinya kita terus bangun, terus mendengarkan dari masyarakat yang terbaik seperti apa. Oke. Kalau Bu Risna sudah bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Bu Risna ini kan pengecer LPG 3 kg salah satunya di Warung Madura punya Ibu ya di Jakarta Barat. Nah, Bu Risna kalau hari ini sudah bisa berjualan lagi belum untuk gas melon LPG 3 kg? Nggak ada, nggak jual sama sekali. Masih belum ada pengiriman. Oke, masih belum ada pengiriman. Bu Risna sudah diberitahu informasi terbaru soal Pak Prabowo minta agar pengecer bisa lagi jual gas LPG, sudah sampai belum informasinya ke Ibu dari agen? Belum ada. Oke, kalau di Ibu sudah tidak bisa berjualan sejak tanggal berapa, Bu? Sejak tanggal 1 itu? Iya, sejak tanggal 1 itu sudah nggak jual gas sama sekali. Oke, tapi sebelumnya Ibu dikasih tahu soal ada kebijakan ini, ada aturan ini, Ibu dikasih tahu? Iya, sudah. Sudah dikasih tahu. Nah, setelah waktu itu tidak boleh jualan 3 kg, ada antrean di warung Ibu, apa yang Ibu alami? Dampaknya untuk Ibu? Ya, kalau untuk saya sendiri juga sih bingung karena gas itu kan kebutuhan kita sehari-hari untuk masak. Apalagi orang-orang bolak-balik ke sana ke sini mencari gas gitu. Nah, jadi gimana ya? Kayak nggak tega aja gitu sampai malam-malam ke sini cari gas. Karena biasa Ibu bisa jual langsung ya, tapi sampai sekarang jadi belum bisa menjual gas Iya. melon itu lagi ya Bu ya, Bu Risna ya? Iya, belum bisa, belum ada. Oke, Bu Risna, karena ini ada Mbak Prita Laura. Mbak Prita Laura ini dari Istana, dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ada yang mau ditanyakan langsung nggak, Bu? Ya, nggak ada deh. Oke, kalau gitu tadi pertanyaannya Bu Risna soal belum bisa untuk 3 kg dijual kembali, Mbak Prita harus kemana ya untuk mengonfirmasi ini? Karena kalau tadi kata Bu Risna kan dari agen juga belum ada ya disalurkan lagi gas melonnya ini, Ya. Mbak Prita. Baik, terima kasih Kompas. Kami sudah bisa disambungkan dengan Ibu Risna. Ibu Risna, nanti kami minta nomor kontaknya Ibu ya, untuk kami juga bantu laporkan juga ke Pertamina. Ibu Risna, Bapak Presiden Prabowo memerintahkan bahwa Ibu Risna sudah bisa jualan lagi. Sudah bisa jualan lagi, Bu. Nah, sekarang kami akan membantu untuk memastikan agar kemudian nanti Ibu bisa kemudian mendapatkan kembali cadangan begitu untuk kemudian dijual untuk gas LPG ini. Namun Bu Risna, tolong Bu Risna juga kemudian mengikuti untuk kemudian mendaftar menjadi agen begitu ya. Di mana nanti Ibu harus melakukan beberapa pendaftaran yang sebenarnya sangat mudah. Jadi ada syarat dokumen, hanya cukup dokumen-dokumen yang sebenarnya sangat mudah. Kemudian nanti Ibu bisa mendaftar, nanti ada bimbingannya begitu ya di situs OSS, dan kemudian Ibu mendapatkan nomor induk berusaha. Nah, ketika Ibu mendapatkan nomor induk berusaha ini, Bu Risna, nanti Ibu bisa menjual lagi, sudah bisa terus menjual begitu ya, sudah bisa terus menjual gas LPG dan kemudian nanti dipantau di aplikasi. Nah, Ibu nanti kemudian akan menjadi status UMKM. Nah, ketika Ibu menjadi UMKM akan banyak sekali Bu manfaat yang bisa Ibu terima dari pemerintah. Contohnya misalnya jika dibutuhkan tambahan pendanaan begitu ya, modal. Untuk UMKM ada program-program pemerintah untuk bisa memudahkan mendapatkan tambahan modal, Bu Risna. Kemudian juga ada juga tambahan-tambahan lain yang bisa dirasakan, misalnya bimbingan, Bu Risna. Jadi Bu Risna ada bimbingan-bimbingan pemerintah yang bisa diberikan ke Bu Risna, bagaimana bimbingan pengelolaan keuangan, mengembangkan usaha. Jadi Bu Risna nantinya semoga insya Allah Bu, Ibu bukan hanya jadi sekedar berjualan begitu pengecer, tapi nanti bisa naik kelas jadi UMKM dan bisa
mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah. Jadi Ibu usahanya bisa lebih lancar lagi, Bu. Itu tolong diikuti prosedurnya ya, Bu ya. Dan Ya. bagi masyarakat lain, Priska, yang belum mendapatkan bisa juga melapor begitu ya ke Pertamina, ada call centernya di 135 Oke. pagar. Ya. 135 ya Mbak Prita ya, kalau belum mendapatkan atau kalau belum bisa berjualan normal kembali, itu bisa menghubungi Pertamina 135 begitu. Ya, ya. Oke. Dan Priska, nanti kami mohon bisa dapatkan nomor telepon Ibu Risna ya, untuk kami Ya. bisa bantu laporkan ke Pertamina. Baik. Terima kasih. Itu Bu Risna sudah jelas apa yang disampaikan Mbak Prita tadi, bahwa nanti ada syarat-syaratnya harus Ibu penuhi, mengisi di aplikasi dan sebagainya. Ibu sudah siapkan? Iya, insya Allah saya siap. Tapi kalau dengan ide ini, Bu Risna merasa akan membantu usaha Ibu kah? Kenapa? Ibu merasa terbantu dengan tadi syarat-syarat tadi, Bu Risna? Ya, kalau menurut saya sih agak terlalu ribet juga ya. Kepengennya sih seperti yang kemarin kita itu nerima langsung dari agennya gitu, nganterin ke sini. Kalau kan kita harus ke sana kayaknya ribet gitu. Oke, mungkin Bu Risna bisa sampaikan langsung ke Mbak Prita sebelumnya seperti apa dan kenapa Mbak Risna tadi menganggapnya ini lebih ribet dibandingkan sebelumnya. Silakan. Ya kan kalau kita yang dianterin ke sini kita kan enak cuma bisa nerima di sini. Kalau kita sendiri ke pangkalan harus kayaknya susah deh. Jadi kalau untuk didaftarkan melalui aplikasi, Bu Risna menganggap itu lebih sulit atau seperti apa? Kalau misalkan dianterin ke sini kan enak, tapi kalau kitanya ke sana kan susah. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Prita, apakah pengecer ini harus mengambil ke agen atau nanti mekanismenya seperti biasa akan diantarkan ke para pengecer? Ya, kalau untuk terkait teknis bagaimana implementasi di lapangan, karena tentunya berbeda-beda begitu ya implementasi di lapangannya, apakah diantar kemudian diambil, nanti kemudian akan dijelaskan oleh Pertamina bagaimana mekanismenya, Bu Risna ya. Namun yang jelas sebenarnya prosesnya masih sama, namun Ibu melalui prosedur untuk kemudian terdaftar untuk menjadi subpangkalan, Bu. Ketika Ibu melakukan prosedur menjadi subpangkalan, maka kemudian Ibu bisa terus berjualan. Ini yang paling penting, Bu. Jadi Ibu bisa terus jualan tabung LPG 3 kg. Kenapa hal ini memang perlu dilakukan? Mohon maaf Ibu, memang agak repot sedikit di awal, Bu. Di awal karena harus kemudian mendaftarkan dalam bentuk dokumen, memasukkan dokumen ke aplikasi, ke OSS ya, yang kemudian itu juga akan dibimbing, dan itu mudah sekali sekarang ya, ketika UMKM mendaftar di OSS ini hanya butuh beberapa jam saja untuk kemudian nanti bisa mendapatkan nomor induk berusaha. Jadi sedapat mungkin pesan Presiden adalah bagaimana kita memudahkan layanan publik ini, memudahkan publik untuk kemudian mengakses layanan pemerintah, tidak memberatkan. Jadi semoga ini bagi Bu Risna juga tadi hanya di awal saja untuk berbagai prosesnya, untuk mendaftarkan. Namun setelah itu Bu, manfaatnya banyak sekali Bu. Ibu bisa terus berjualan tabung LPG 3 kg, dan kemudian Ibu juga bisa mendapatkan manfaat-manfaat lain jika menjadi UMKM Ibu. Oke. Nggak ada. Nah, Bu Risna ini di mana Ibu Risna tepatnya di Jakarta Baratnya? Boleh diberitahukan? Oh, tampaknya ada kendala sedikit. Dulu kita perbaiki kembali komunikasi dengan Mbak Risna. Tapi kan Mbak Prita tadi saya menangkap apa yang disampaikan Bu Risna, tapi juga menangkap apa yang maksud disampaikan Mbak Prita bahwa agar semua sub pengecer ini bisa terdata, jadi harganya bisa dikontrol, juga distribusi bisa terkontrol dengan baik. Nah, tapi untuk secara teknis seperti ini, karena jumlah pengecer kan banyak sekali. Bagaimana agar pemerintah dan para pihak terkait bisa membantu prosesnya agar tadi yang Bu Risna katakan kok kayak ribet di awal ini bisa diatasi? Ya, tentunya terkait dengan teknis nanti Pertamina akan membimbing satu persatu begitu ya, untuk akan memberikan penjelasan kepada para pengecer yang kemudian nanti ini semuanya didorong
jumlahnya ada 375.000 Friska. Hmm. 375.000 pengecer di seluruh Indonesia, tentunya ini pakai proses begitu ya. Ya. Kita tidak bisa menghitung dalam hitungan 1-2 hari, pasti ada 375.000 ini di seluruh Indonesia. Jadi butuh proses untuk melakukannya. Bu Risna mohon bersabar dulu ya. Tapi yang jelas Ibu tetap bisa jualan. Karena itu yang disampaikan oleh Presiden adalah seluruh pengecer bisa kembali aktif berjualan. Jadi Ibu nanti bisa juga datang ke kemudian di agen besar begitu ya, untuk kemudian nanti mengambil barangnya dan melakukan prosedur-prosedur yang ada. Jadi di awal memang bagaimana kemudian mendeteksi pengecer-pengecer yang ada ini juga dari itu, dari bagaimana komunikasi dilakukan kepada tadi agen-agen besar begitu ya, pangkalan tersebut begitu ya, untuk kemudian mengetahui sub-sub pangkalan mana saja di bawah koordinasinya. Jadi memang kalau kita melihat ya, hal ini memang perlu sangat kita lakukan karena bicara mengenai kebocoran-kebocoran negara. Kalau kita lihat datanya KPK sebelumnya disebutkan akhir Desember tahun lalu KPK menyebutkan bahwa adanya potensi kebocoran ya dari hal ini tuh sampai kemudian 50 triliun begitu. Nah, inilah yang harus diawasi ya Mbak Prita. Nah, artinya kalau misalnya untuk proses ini kan harus sampai ke Bu Risna dan kawan-kawannya dengan baik. Bu Risna, sudah bisa dengar lagi suara saya ya? Ya, sudah. Nah, tadi kata Mbak Prita bahwa nanti dalam prosesnya pasti akan dibantu oleh Pertamina misalnya dan juga bisa dengan agen terkait. Kalau Bu Risna bisa disampaikan harapannya apa sih Bu? Kalau tadi disampaikan oleh pihak istana lewat Mbak Prita bahwa nanti Ibu setelah daftar di awal itu akan tetap bisa berjualan, termasuk sekarang juga Ibu akan bisa berjualan kembali. Kalau Bu Risna harapannya apa sih Bu yang mau disampaikan mumpung ketemu langsung dengan Mbak Prita di forum ini? Silakan Bu Risna. Ya, kalau harapan saya sih secepatnya aja gitu. Secepatnya bisa jualan lagi begitu ya Bu ya? Soalnya kan gas itu, iya. Oke. Ibu boleh dibantu lokasi Ibu di mana warungnya? Di Kemandoran Lama. Kemandoran Lama. Di Kemandoran Lama biasa ngambil agennya dari mana Bu? Biasanya saya dianterin ke sini langsung. Ya, agen yang mengantarnya di agen daerah mana? Bisa disebutkan oleh Bu Risna? Saya kurang tahu. Oh, biasanya Ibu siapa yang mengantar? Biasanya ada bapak-bapak itu pakai motor yang nganterin biasanya. Ibu pesennya ke siapa? Saya nggak pesan, dia biasanya tiap hari langsung ke sini, mau ngisi nggak? Bilangnya gitu. Oh, menawarkan gitu ya Bu ya. Nah, berarti dalam prosesnya juga Mbak Prita apakah bisa dibantu agar didata mana agen resmi yang menyalurkan ke pengecer-pengecer ini ya, misalnya Bu Risnawati yang ada di Kemandoran, itu sebenarnya agen yang harus dijangkaunya di mana, itu akan dibantu Mbak Prita? Ya, tentunya akan dibantu. Namun boleh saya bertanya kepada Bu Risna, Silakan, boleh ya Friska ya? silakan. Bu Risna beli tabung LPG 3 kilogram berapa? Kemudian Ibu jualnya berapa? Mohon maaf, boleh kami tahu Ibu jualnya berapa Bu? Atau biasanya saya ngambilnya 18,5, saya ecernya 21. Ya, baik. Jadi, nah Ibu Risna ini masih bagus begitu ya. Namun kalau kita lihat ini harga-harga yang terjadi di lapangan ini juga luar biasa kenaikannya. Karena mungkin ya tadi berjenjang. Jadi dari kemudian pangkalan, kemudian ada pengecer 1, kemudian lanjut ke pengecer 2. Ini yang kemudian sampai kemudian diterima oleh masyarakat yang harusnya menerima subsidi menjadi tinggi harganya. Dan bukan hanya tinggi, tadi dikatakan seringkali juga para pengecer lanjutan seperti Bu Risna ini tidak tahu sebenarnya pangkalannya itu yang mana begitu. Agennya yang mana gitu ya Mbak ya? Iya, pangkalannya dari mana? Saya ngambil dari mana nggak tahu begitu ya? Iya. Jadi inilah salah satu bentuk tata kelola yang harus dirapikan. Ya. Jadi memang di awal harus kenalan dulu Bu dengan pangkalannya siapa.
Karena Ya. dari pangkalan itu yang kemudian sistemnya kemudian nanti akan menjadi kontrol untuk melihat apa yang dilakukan oleh pengecer, memastikan tidak ada yang menerima subsidi benar-benar menerima dan yang tidak berhak menerima subsidi tidak mendapatkan subsidi. Ya, diharapkan diawasi dan dibantu betul Mbak Prita agar tadi konsepnya bisa sampai juga ke masyarakat, tidak menyulitkan, justru sebaliknya bisa membantu dan mencegah kebocoran sesuai apa yang diinginkan sebenarnya. Terima kasih Mbak Prita Laura, tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terima kasih Mbak Risnawati, pengecer gas LPG. Selamat malam.